wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Gusnaini. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya motivasi saya mengikuti kegiatan PPL Internasional ini, dan sebenarnya apa sih masalah yang Ulfa temui ketika Ulfa memutuskan mengikuti PPL Internasional ini hingga akhirnya bisa kembali lagi ke Indonesia. Simak terus ya ceritanya. Yang pertama, motivasi Ulfa mengikuti PPL Internasional di sini adalah Ulfa memiliki mimpi untuk melakukan pendidikan di luar negeri itu dari aliyah. Saat itu Ulfa diberikan tawaran untuk melakukan pendidikan di Jepang, namun tidak bisa terrealisasi. Dan akhirnya ketika ada informasi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kalau semuanya ada program PPL Internasional, jadi Ulfa langsung antusias untuk mendaftar ke program tersebut. Yang kedua, motivasi Ulfa mengikuti kegiatan ini adalah karena Ulfa itu sebenarnya penasaran. Apa sih sebenarnya yang bikin orang banyak itu tertarik untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan di luar negeri, dan sebenarnya seperti apa pendidikan di luar negeri itu? Selain itu, Ulfa juga penasaran tentang seperti apa budaya yang ada di luar negeri, bagaimana kebiasaan, dan Ulfa ingin menambah pengalaman lagi untuk masa depan Ulfa yang lebih cerah. Yang kedua, sebenarnya ada masalah nggak ya? Namanya kita mengambil suatu keputusan, maka kita akan menemui sebuah masalah. Dan masalah ini bermacam-macam ya. Masalah yang pertama adalah masalah dari orang tua. Ulfa sendiri merupakan salah satu mahasiswa perantauan, yaitu dari Sumatera, yang melakukan pendidikan di Banyuwangi. Sehingga ketika ingin mendapatkan restu dari orang tua, karena cukup jauh juga itu di Thailand, jadi orang tua pertama kali mendengar itu tidak memberikan restu. Namun akhirnya Ulfa jelaskan dengan baik apa impactnya buat Ulfa ke depan. Orang tua memberikan Ulfa sebuah jalan. Oke, Ulfa direstui untuk mengikuti kegiatan PPL Internasional di Thailand ini. Yang kedua adalah dari masalah keuangan. Kebetulan Ulfa dan teman-teman saat itu sedang dihadapi dengan pembayaran semesteran. Dan saat itu juga Ulfa bingung gitu. Harus di mana dulu nih? Ulfa harus bayar kuliah dulu atau mengikuti kegiatan PPL itu sendiri. Dan akhirnya Ulfa berpikir lagi bagaimana ya supaya dua-duanya ini bisa terrealisasi dengan baik gitu. Yang pertama adalah Ulfa jualan. Apa sih jualan yang Ulfa lakukan? Banyak. Ulfa bisa jualan bahan-bahan elektronik yang biasanya teman-teman jual, itu Ulfa bantu jualin, dan nanti ketika hasilnya sudah dapat, itu Ulfa dapat hasilnya juga. Yang kedua, Ulfa jualan masker untuk melakukan pembayaran semester gitu. Dan yang ketiga adalah Ulfa merasakan kebimbangan. Kebimbangan apa sih sebenarnya? Kebimbangan gini. Saat itu, sedikit cerita ya teman-teman ya. Saat itu teman-teman yang mengikuti kegiatan PPL Internasional itu berjumlah 10 orang. Dan planning pertama, kita itu akan melakukan berangkatan ke Thailand. Kita akan melakukan pemberangkatan ke Malaysia. Namun, ketika kita sudah mau mempersiapkan semuanya, ternyata kerjasama universitas yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, itu sudah berhenti. Otomatis kita harus menunggu lagi untuk kerjasama lagi dengan universitas lain yang ada di luar negeri. Akhirnya Ulfa dengan 10 teman Ulfa menunggu, dan ternyata tidak lama berselang 10 teman Ulfa ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti kegiatan yang ada di Thailand gitu. Tapi masalah tidak berhenti di situ saja ya teman-teman. Awalnya itu mengikuti kan 4 dari prodi sejarah dan 6 dari prodi bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, 4 teman Ulfa dari sejarah ini akhirnya mundur dan mengikuti kegiatan PPL yang ada di Banyuwangi bersama teman-teman Ulfa yang lain. Akhirnya tinggal 6 mahasiswa.
Nah, mahasiswa ini ternyata pun masih dihadapkan sebuah cobaan. Dari 6 mahasiswa ini ada satu teman Ulfa yang akhirnya mundur karena pembiayaan itu dilakukan untuk pembiayaan ayahnya sakit. Yang kedua untuk sekolah adiknya, dan yang ketiga itu ada sebuah kepentingan yang akhirnya membuat dia tidak mengikuti kegiatan PPL Internasional ini. Dan akhirnya dari 10 mahasiswa itu tinggal 3 mahasiswa. Ulfa saya sendiri, Alif, Vindi Alif, dan si Cindy Claudia. Nah, dari situ akhirnya Ulfa sempat muncul kebimbangan. Seperti apa ini? Kita di luar negeri loh. Kita bakal bertiga aja, perempuan-perempuan semua lagi. Sedikit ada rasa takut, ada rasa campur aduk deh, sempat mau mundur juga. Tapi akhirnya Ulfa berpikir lagi. Kan Ulfa punya planning, Ulfa punya keputusan, Ulfa punya niat. Jadi nggak ada alasan untuk Ulfa mundur gitu. Dan akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, beberapa masalah yang muncul, akhirnya Ulfa tetap berangkat dengan ketiga teman Ulfa ini. Gitu teman-teman. PPL Internasional ini bisa dilakukan juga untuk adik-adik semester bawah, khususnya yang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya, yang belum PPL, itu bisa mendaftar langsung ke Bapak Adita Taufik. Di situ nanti kita akan dibantu dan diarahkan bagaimana supaya kita bisa berangkat ke luar negeri. Dan tahun ini PPL itu bisa dilakukan tidak hanya ke Thailand aja loh teman-teman, bisa kemana ya kemarin? Banyaklah ke negara-negara lain, dan pastinya lebih bervariasi gitu. Dan Ulfa sebenarnya kalau boleh ikut lagi, Ulfa ingin ikut lagi karena penasaran dengan ilmu yang ada di luar negeri itu. Dan ketika kamu bisa merasakan bagaimana pendidikan yang ada di luar negeri, maka rasa penasaranmu akan semakin bertambah dan bertambah lagi gitu. Karena kamu ingin menambah pengalaman gitu. Jadi yang belum melakukan PPL itu bisa melakukan apa yang sama seperti Ulfa dan kedua teman Ulfa yang lain. Dan itu pastinya akan seru loh teman-teman ya. Jangan takut untuk merasa saya tidak mampu, saya tidak ada uang, saya tidak bisa dikasih restu oleh orang tua. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena ketika kamu sudah mengambil satu keputusan dan kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan dan kamu berusaha seperti apapun caranya, maka Allah bakal kasih jalan dan rezeki dari manapun. So, percaya pada dirimu sendiri. Ketika kamu ngambil keputusan, silahkan dilanjutkan dan diseriusi. Insya Allah, apapun yang kamu kerjakan akan mendapatkan pahala. Dan apapun mimpi yang kamu inginkan, itu pasti terwujud. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Next, kita ketemu lagi untuk cerita-cerita tentang PPL Internasional di Thailand yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah mengikuti video hari ini. Oke, see you next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.